Selamat pagi dokter, perkenalkan saya Lomade Diva Sasmita Pratnyani dengan NIM 190264101. Pada hari ini saya akan mempresentasikan case report saya yang berjudul Identifikasi Lesi Kista Periapikal pada Regio Mandibula. Saya mulai dengan pemaparan pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai kista periapikal, di mana kista periapikal ini merupakan salah satu kista atau lesi yang umum terjadi di rongga mulut dengan prevalensi yang paling sering yaitu sekitar 52 hingga 68%. Kemudian untuk usia populasi yang umum mengalami kista periapikal itu adalah usia dekade ketiga dan keempat. Kemudian untuk lokasinya itu biasanya lebih sering ditemukan di daerah maksila dibandingkan dengan mandibula. Kemudian untuk etiologinya itu adalah gigi non vital. Nah, untuk perawatan dari kista periapikal ini ada berbagai macam perawatan. Namun yang umumnya biasa dilakukan itu adalah seperti perawatan endodontik maupun enukleasi. Nah, pada laporan kasus di sini pada case report hari ini akan dibahas mengenai lesi atau kista periapikal pada daerah mandibula dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kista periapikal secara radiografi sehingga mampu mengidentifikasi kista radikuler atau periapikal dengan perbandingan lesi lainnya. Untuk kista radikular atau kista periapikal sendiri memiliki definisi sebagai kavitas berisi cairan yang muncul dari sisa-sisa sel epitel malases pada ligamen periodontal sebagai akibat inflamasi. Biasanya mengikuti jaringan pulpa non-vital gigi. Etiologinya tentu adalah nekrosis pulpa, di mana untuk patofisiologisnya di sini nekrosis pulpa ini akan menghasilkan pulpa nekrotik pada gigi yang menyebabkan atau dapat merangsang sisa malases di dalam ligamen periodontal yang menghasilkan pembentukan lapisan epitel pada kista radikuler. Nah, kista radikuler ini merupakan lesi lanjutan dari lesi granuloma periapikal. Untuk gambaran klinisnya, untuk kista periapikal sendiri itu sifatnya biasanya asimptomatik. Namun kalau sudah mengalami ekspansi atau ukurannya sudah besar, itu biasanya akan ditemukan adanya rasa nyeri, pembengkakan, mobilitas dan migrasi gigi, atau juga bisa adanya perluasan ke daerah bukal palatal atau bukal lingual, dan konsistensinya biasanya keras dan kenyal atau lunak. Untuk penata laksanaannya ini bisa dilakukannya ekstraksi pada gigi penyebab, perawatan endodontik, apikektomi, enukleasi, dan marsupialisasi. Kemudian di sini akan dibahas 3 kasus yang mengenai kista periapikal pada daerah mandibula. Nah, untuk kasus pertama di sini adalah pasien wanita berusia 18 tahun di mana ingin mencabut gigi M2 kiri bawahnya yang membusuk. Nah, pada daerah sini. Nah, dari hasil ronsen panoramiknya ditemukan bahwa di sini terdapat lesi radiolucent periapikal berbatas tegas, batas kortikasi jelas pada apikal akar gigi yang tersisa. Kemudian dilakukan tes CBCT dan ditemukan di mana ukuran lesinya di sini itu sekitar 14,7 mm kali 8,2 mm. Kemudian untuk diagnosis sementara yang ditetapkan di sini adalah kista periapikal atau granuloma periapikal. Kemudian dilakukan biopsi. Setelah dilakukannya biopsi dari hasil histopatologinya didapatkan bahwa jaringan tersebut lebih merujuk ke kista periapikal. Kemudian untuk kasus kedua di sini adalah pasiennya seorang laki-laki berusia 30 tahun. Dia datang dengan keluhan nyeri ringan dan keluar nanah pada regio anterior kanan bawah pada daerah sini. Di mana di pemeriksaan ekstraoral tidak ditemukan adanya kelainan. Kemudian secara intraoral ditemukan adanya gigi yang mengalami diskolorisasi dan non-vital yaitu gigi 42. Ditemukan pembengkakan ringan, sinus discharge, dan palpasi terdapat nanah. Kemudian ada yang nyeri tumpul, perkusi negatif, dan parestesia. Kemudian untuk ronsen panoramiknya di sini ditemukan pada daerah ini lesi radiolucent unilokuler besar, terdefinisi dan terkortikasi dengan baik, batasnya sklerotik di apikal gigi 32 hingga 44, tidak ada resorpsi atau pergeseran akar, batas inferior mandibulanya masih utuh. Untuk diagnosa sementara kista radikuler, kemudian dari hasil histopatologinya dapat disimpulkan bahwa lesi tersebut merupakan kista radikuler.
Kemudian hal yang sama juga terjadi pada kasus ketiga, di mana pasien wanita usianya 45 tahun. Namun di sini sudah ditemukan adanya pembengkakan wajah kiri dan mati rasa pada dagu, bibir bawah kiri, sebagian mukosa bukal kiri, dan vestibulum. Kemudian pasien mengaku pernah melakukan perawatan endodontik gigi 35. Secara intraoral di sini ditemukan adanya pembengkakan di area gigi 34 hingga 37, palpasinya positif, mobilitas positif, perkusi positif, vitalitas positif pada gigi 37 dan negatif pada gigi 34, 35 dan 36. Nah, dari hasil ronsen panoramik di sini ditemukan lesi radiolucent terbatas memanjang dari regio 34 hingga 37 dan menempati sebagian besar tulang basal mandibula dengan ukuran panjang 3 sampai 4 cm dan lebarnya 2 cm, unilokular, batas non-sklerotik jelas dan hampir mencapai batas bawah mandibula. Kemudian dilakukan CBCT, di mana dari CBCT di sini ditemukan bahwa lesinya itu berukuran sekitar 30,7 mm kali 19,7 mm. Kemudian untuk suspek DD yang ditegakkan sementara itu adalah suspek infeksi kista radikular. Kemudian dari hasil biopsi dapat disimpulkan bahwa lesi tersebut merupakan kista radikular. Kemudian di sini pembahasannya, jadi untuk interpretasi dari ronsen kasus pertama itu pada area 1 gigi geligi itu ada missing teeth-nya tidak ada, persistensi tidak ada, terdapat impaksi pada gigi 28, 38 dan 48. Kondisi mahkotanya di sini menghilang dari okusal hingga cervical pada gigi 36. Terdapat pada gigi 36 yang ini. Terdapat gambaran radiolucent pada sisi mesial hingga okusal dari enamel hingga kamar pulpa pada gigi 46. Kondisi akarnya dalam batas normal, kondisi alveolar crest-nya dalam batas normal, daerah furkasinya tidak dapat diinterpretasikan pada gigi 36. Kondisi periapikal terdapat gambaran radiolucent berbatas jelas dan tegas unilokuler berbentuk bulat dengan ukuran sekitar 2 cm pada sepertiga apikal akar mesial dan distal gigi 36. Terdapat gambaran radiolucent berbatas diffuse berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih 1 cm pada 2/3 apikal akar mesial dan distal gigi 46. Kemudian untuk area 2-nya terdapat gambaran radiopak menyerupai benih gigi 18, area 3-nya dalam batas normal, area 4 asimetris, sisi dekstra dan sinistranya berbentuk round dan terletak pada fossa glenoidalis, dan area 5-nya itu dalam batas normal. Kesannya terdapat kelainan pada area 1, 2, dan 4. Kemudian untuk radiodiagnosisnya di sini itu kista periapikal et causa gangren radix gigi 36, abses periapikal et causa nekrosis pulpa gigi 46, impaksi posisi A mesioangular NSA pada gigi 28, impaksi kelas 1 posisi A distoangular pada gigi 38 dan 48. Kemudian untuk kasus kedua itu missing teeth dan persistensinya tidak ada, impaksi pada gigi 18, 28, 38 dan 48. Kondisi mahkotanya terdapat gambaran radiolucent pada insisal dari enamel hingga kamar pulpa pada gigi 42. Kondisi akarnya dalam batas normal, kondisi alveolar crest dan furkasinya dalam batas normal. Kondisi periapikalnya terdapat gambaran radiolucent berbatas tegas jelas pada sepertiga apikal akar 42 yang meluas ke sepertiga apikal akar 44, 43, 41, 31, 32 dengan ukuran sekitar 3 cm. Kemudian area 2-nya dalam batas normal, area 3 dalam batas normal, area 4-nya simetris, sisi dekstra dan sinistra berbentuk round dan terletak pada fossa glenoidalis, area 5-nya DBM dan kesannya terdapat kelainan pada area 1. Kemudian untuk radiodiagnosisnya, kista periapikal et causa nekrosis pulpa gigi 42, impaksi posisi A vertikal NSA gigi 2818, impaksi kelas 1 posisi A vertikal gigi 38 dan 48. Kemudian untuk kasus ketiga, di sini missing teeth-nya ada 46, persistensi impaksinya tidak ada, kondisi mahkota terdapat gambaran radiopak pada sisi okusal dari enamel hingga dentin pada gigi 18, 28, 38, 37 dan 48 menyerupai bahan restorasi. Terdapat gambaran radiopak pada sisi mesial meluas ke distal dari okusal hingga cervical pada gigi 26 dan 36 menyerupai bahan restorasi indirect. Kondisi akar terdapat gambaran radiopak pada 2/3 akar mesial gigi 26 menyerupai pasak dan pada seluruh akar distal gigi 26 menyerupai bahan pengisi saluran akar. Terdapat gambaran radiopak pada seluruh akar mesial dan distal gigi 36 menyerupai bahan pengisi saluran akar dan sepertiga apikal akar 45 mengalami dilaserasi.
Kemudian untuk alveolar crest yang furkasinya dalam batas normal, periapikalnya terdapat gambaran radiolucent, berbatas jelas, tegas, berbentuk bulat dengan ukuran sekitar 2 cm pada 2/3 apikal akar mesial dan distal gigi 36, meluas ke 2/3 apikal akar gigi 37, mesial 37 dan meluas ke 1/3 apikal akar 35 dan 45. Area 2 dan 3-nya dalam batas normal, area 4-nya simetris, sisi dekstra dan sinistra berbentuk round dan terletak pada fossa glenoidalis. Area 5-nya dalam batas normal. Kesannya terdapat kelainan pada area 1. Kemudian untuk radiodiagnosisnya di sini, pulpitis reversible gigi 18, 28, 38, 37 dan 48, nekrosis pulpa gigi 26, kista periapikal et causa nekrosis pulpa gigi 36. Kemudian untuk diagnosa banding, di sini ada beberapa diagnosa banding yang memang dari kondisi secara radiografi itu memiliki kemiripan dengan kista periapikal. Nah, di sini untuk abses periapikal. Nah, kista periapikal, granuloma periapikal, dan abses periapikal ini merupakan sama-sama lesi periapikal. Dimana kalau abses periapikal ini sifatnya yang awal dari lesinya tersebut, infeksi daerah saluran akar, granuloma periapikal ini merupakan perkembangan dari abses periapikal, dan kista periapikal ini merupakan perkembangan dari granuloma periapikal. Nah, kalau abses periapikal biasanya batasnya tidak jelas, kemudian dan tidak tegas dan sifatnya irreguler. Kalau granuloma periapikal di sini batasnya dia jelas tapi tidak tegas. Kalau kista periapikal dia batasnya jelas dan tegas, kemudian bentuknya bulat. Dan juga untuk ukurannya biasanya kalau granuloma dan periapikal biasanya tidak bisa dibedakan dalam gambaran radiografi. Namun ada juga yang menyatakan bahwa kista periapikal ukurannya lebih besar dibandingkan granuloma periapikal, di mana kurang lebih dari 1,5 cm atau 2 cm. Kemudian kalau yang abses periapikal dan granuloma periapikal biasanya akan hanya melibatkan kehilangan pada lamina dura dan juga pelebaran pada saluran akar. Kalau kista periapikal yang ukurannya kecil itu biasanya hanya juga menyebabkan hilangnya lamina dura dan pelebaran saluran akar. Namun kalau dia sudah memiliki ukuran yang cukup besar, itu bisa menyebabkan resorpsi pada akar dan juga mendorong akar gigi yang terlibatnya, dan juga bisa menginvaginasi sinus maxillaris atau mendorong atau mendesak kanal saraf alveolaris mandibula ke inferior. Nah, jika kondisinya seperti itu, dia akan dibandingkan dengan keratokistik odontogenik. Dapat menyebabkan ekspansi minimal hingga berat pada pelat kortikal, mendorong dan meresorpsi gigi, kanal nervus alveolar inferior dan migrasi ke inferior. Kemudian juga bisa menginvaginasi ke seluruh antrum maksila. Kemudian kalau dari bentuknya juga dia biasanya bentuknya scallop. Kalau kista periapikal dia umumnya dia bulat. Kemudian kalau struktur internalnya dia radiolucent dengan adanya septa melengkung. Biasanya dia sifatnya unilokuler, lebih umum dibandingkan multilokular. Kemudian untuk posisinya itu lebih ke badan posterior mandibula. Kalau kista periapikal dia umumnya akan ditemukan tepat di ujung apikal gigi yang non vital. Kemudian kalau POD ini akan dilibatkan atau dibandingkan dengan kista periapikal pada tahap dia masih tahap awal. Jadi pada tahap awal dari pembentukan periapikal osseous dysplasia sini. Tapi kalau dia sudah ke tahap yang lebih berkembang, itu akan gambarannya radiolucent radiopak dengan mix radiolucent radiopak untuk struktur internalnya. Terus kalau untuk bentuknya dia biasanya batasnya jelas, kemudian dikelilingi dengan pita sklerotik. Kemudian bentuknya dia irregular, bulat atau oval. Kemudian untuk sifatnya dia bisa soliter atau bilateral, dan posisinya dia biasanya di mandibula lebih banyak dibanding maksila. Sedangkan kalau di kista periapikal dia di maksila lebih banyak dibandingkan mandibula.
dan ukurannya itu lebih kecil daripada kista, yaitu sekitar 5-6 mm. Jadi kesimpulannya, kista periapikal atau kista radikular merupakan salah satu jenis kista yang paling sering ditemukan di dalam rongga mulut, yaitu sekitar 52 hingga 68% dari seluruh jenis kista. Untuk mengidentifikasi lesi ini perlu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa fotoradiografi dan pemeriksaan histopatologi. Secara radiografi, kista periapikal memiliki kemiripan dengan beberapa lesi seperti lesi abses, periapikal, granuloma, periapikal, dan POD atau KOT. Jadi sekian dari presentasi case report yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.